Satu langkah lagi TikTok akan di-ban dari Amerika. Kok bisa? Selamat datang lagi di Seputar Internet, di mana kita akan membahas lebih dalam apapun yang terjadi di dunia internet dan sosial media. Dan kali ini temanya adalah pembanan TikTok dari Amerika Serikat. Buat kalian yang belum tahu, CEO TikTok di Amerika akhirnya dipanggil sama Dewan Perwakilan Rakyat Amerika untuk melakukan hearing, semacam rapat untuk mempertanggungjawabkan apakah TikTok benar-benar aman untuk rakyat Amerika. Apa sih yang dikhawatirkan Amerika dari TikTok sampai harus diundang ke rapat besar kayak begitu? Ya, China yang dikhawatirkan banget sama Amerika karena TikTok itu buatan Cina. Dan tahukah kalian bahwa ini bukan pertama kalinya TikTok diancam untuk di-ban dari Amerika? Sebelum administrasi Joe Biden, administrasi Trump juga sudah mengancam TikTok untuk di-ban dari Amerika. Tapi baru kali ini dipanggil untuk rapat umum. Dan Amerika bukanlah negara pertama yang mau nge-ban TikTok. India sudah bukan lagi mau, tapi telah nge-ban TikTok dari negaranya. Makanya kita udah gak ketemu lagi tuh sama Joker yang dari India itu, karena udah di-ban duluan. Tapi dia dari India nggak ya? Dan makanya banyak orang India itu pindah ke Instagram Reels. Balik ke Amerika, jadi TikTok ini udah dipakai hampir sama seluruh warga negara Amerika. Dan Amerika itu khawatir kalau data penduduk mereka itu disalahgunakan sama TikTok untuk kepentingan negara Cina. Seberharga itu data privasi kita. Itulah kenapa gue setuju banget juga kalau data privasi kita itu harus dilindungi, bukan disalahgunakan. Kayak apa adik-adik? Nggak usah dibahas, kita lanjut dulu ke sini. Makanya gua in a way ngedukung DPR Amerika sana untuk ketat mengawasi aplikasi-aplikasi yang nakal. Walaupun nggak begitu parah ya kalau dimanfaatkan cuma buat targeted ads. Yang pasti lebih parah kalau misalnya udah dimanfaatin untuk pinjol. Tapi bayangin kalau dimanfaatin untuk kepentingan negara yang lagi bersaing sama lu. Dan dalam konteks ini Amerika dan Cina yang emang jelas-jelas lagi melakukan perang di berbagai macam bidang. Salah satunya adalah keamanan, ekonomi, dan pengaruhnya terhadap dunia. Data sesimpel kayak jumlah penduduk Amerika yang tinggal di mana, pergi keluarnya jam berapa, buka TikTok jam berapa, hobinya nontonin konten apa, gampang terpengaruh dan beli produk yang konten-konten kayak gimana, itu pasti akan sangat berharga buat pesaing Amerika dan dapat mengubah tatanan power di global. Itulah kenapa DPR di sana punya alasan yang sangat masuk akal untuk mengintervensi TikTok. Namun, setelah gue dengerin rapat umumnya, pertanyaan-pertanyaan anggota dewannya tuh, ya ada beberapa yang, apa dah, kalian bisa cari sendiri TikTok di YouTube atau dimanapun lah pertanyaan-pertanyaannya, atau kalian mau nonton ulang hearingnya itu kayak, aduh ini DPR kok begini pertanyaannya. Apakah TikTok bisa connect ke WiFi? Bisa. Kok bisa? Ya buat internet, Pak. Apakah TikTok jadi bisa mengakses WiFi yang lain? Iya. Kok TikTok bisa tahu umur penggunanya? Usernya ngasih tahu, Pak, umurnya berapa. Kok bisa tahu? Mereka ngisi sendiri, Pak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan terdengar ridiculous sama kita. Iya, yang kalah jadi pertanyaan-pertanyaan nyebelin anggota dewan di sana terhadap TikTok. Kayak kelihatan banget nggak ngerti bagaimana TikTok bekerja. Padahal di atas itu ada masalah yang lebih besar, yaitu keamanan data penduduk yang coba dilindungi sama negara. Ya, gue dengar beberapa pendapat dari kalian yang bilang kalau pemerintahan Amerika ini hipokrit. TikTok dipersulit, tapi Facebook dipermudah. Hipokrit kan, mempersulit produk-produk Cina yang produknya Facebook diiyain. Banyak yang berpendapat juga ini adalah upaya Facebook yang lagi kalah kacau balau untuk menang melawan pesaingnya, yaitu TikTok gitu. Pakai mainan big boss gitu ya, negara-negaraan gitu. Di negara gue lu nggak boleh, gue yang menang. Gak ada kompetitor lagi buat gue. Yes. In a way, iya, bisa masuk akal, tapi mesti gue ingatkan kalau Facebook juga pernah mengalami fase yang sama kayak TikTok, yang dimana para DPR-nya juga ngenyidang si Mark Zuckerberg, dan pertanyaan-pertanyaannya juga kadang nggak masuk akal. Bagaimana cara Facebook tahu kalau saya lagi duduk di sini dan saya nanti pindah ke sana? Nggak gitu cara kerja GPS, Pak. Wah, bahaya ini Facebook. Jadi gue rasa dari segi perlakuan, ya bisa didetailin lagi sih setidak adil apa, tapi setidaknya Facebook juga pernah mengalami hearing-hearing yang kayak TikTok lakuin sekarang. Dan Facebook pun juga udah kena drawback gara-gara kelakuan rakusnya, seperti Apple yang akhirnya mengeluarkan fitur di mana kita pengguna Apple itu bisa melarang Facebook untuk nyedot data-data pribadi kita. Itu yang bikin Facebook kacau balau akhir-akhir ini. Dan di Uni Eropa, Facebook pun juga udah dipersulit sama dewan-dewan di Uni Eropa. Sebagai pembanding, YouTube pun di Amerika juga udah dipersulit. Kita ingat kan ada COPPA yang melarang tontonan untuk anak kecil, bisa menyedot data anak kecil secara bebas dan lain-lain. So in a way, Amerika bukan nggak adil-adil amat. Gue nggak bilang Amerika itu paling adil, tapi kelihatan gitu, nggak nyecer TikTok doang. Facebook pun kena, YouTube pun kena, Uni Eropa pun demikian sebagai Western gitu, atau kalian bilang media orang-orang Barat gitu, negara-negara Barat. Nggak, mereka nggak pilih kasih. Prakteknya mungkin tidak seimbang, bisa jadi. Itu yang akan gue bahas sekarang. Yang dimana karakteristik orang Amerika ini punya daya pikir kayak gini. Mendingan data gue dikolek sama Facebook yang orang Amerika, perusahaan Amerika yang ngikutin kultur Barat, yang setuju sama orang-orang Amerika, dibanding data-data gue sebagai orang Amerika itu dikuasai oleh Cina.
Paham nggak? Itu ada sentimen seperti itu di penduduk dan juga di pemerintahannya. Sekali lagi, gue nggak belain Cina, gue nggak belain Amerika, gue nggak belain Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Ini fakta lapangannya. Jadi apakah TikTok akan di-ban? Menurut gue, enggak sih. Dan sayang banget kalau TikTok di-ban, karena terbukti TikTok di Amerika juga berhasil menghidupkan bisnis-bisnis kecil, membesarkan nama-nama konten kreator, influencer, atau profesional yang selama ini belum kelihatan sama publik. Ruang kolaborasi, ruang kreatif, walaupun ya kita tahu sisi negatifnya juga banyak ya. Anak kecil kurang ada pengawasannya, tempat penyebaran hoax, orang-orang yang alright ngumpul dan jadi echo chamber di situ untuk nyebarin pahamnya, drama-drama gak jelas, dan lain-lainnya. Nah itu dia, kita pertimbangan tuh nggak boleh seenak udel gitu. Kayak, wah aplikasi alay karena isinya joget-joget. Wah aplikasi bagus karena bisa mensukseskan toko gua dan lain-lainnya. Pertimbangan kita harus lebih luas, lebih mendalam, dan lebih lengkap lagi. Itu yang harapannya terjadi di Amerika sana. Tapi kalau prediksi gue biasanya paling cuma dikenain pajak lebih, pengawasan lebih, kontrol lebih, atau semacam transparansi dari ByteDance sendiri. Mana nih buktinya kalau lu tuh nggak ngapa-ngapain data-data negara, warga negara Amerika gitu, atau mesti ada semacam I don't know regulasi lain yang menurut gue ya pasti akan jadi lebih ribet karena diatur. Padahal harapannya adalah dilindungi, bukan diatur tapi dilindungi. Tapi ini Amerika. Nggak tahu ya, keputusan Uni Eropa tuh kadang-kadang lebih masuk akal daripada Amerika. Di pengalaman gue membaca banyak berita. Dan ya, kita nggak bisa tutup mata kalau memang banyak pemerintahan Amerika itu juga agak-agak parno sama Cina. Bahkan Republikan sama Demokrat tuh agak satu suara gitu kalau udah ngomongin pemerintahan Cina ya. Bukan orang Cina, tapi pemerintahan Cina. Nah, dampaknya biasanya orang-orang kurang pinter dan dungu di negara sana jadi benci sama kaum-kaum yang kebetulan berasal dari negara sana atau mirip sama orang-orang dari negara sana. Xenofobia, which is jangan sampai kejadian juga. Harusnya di Amerika, apalagi di negara. Jadi ya, gue setuju bahwa negara harus bisa melindungi data penduduknya. Ingat, melindungi, bukan memaksa, bukan ngeribetin, bukan cuekin, apalagi menggunakan untuk kepentingan negara itu sendiri. Wah, itu kacau balau itu. Tapi di sisi lain, gue juga setuju bahwa nggak semua anggota DPR itu pinter dan ngerti bagaimana internet bekerja, bagaimana aplikasi bekerja, bagaimana sosial media bekerja, bagaimana TikTok bekerja. Dan ingat tadi udah gue mention ya, bukan TikTok doang mereka nggak ngerti. Facebook pun kemarin-kemarin mereka juga kagak ngerti. Kok bisa jadi anggota DPR? Mereka loh yang bikin undang-undang, mereka loh yang bikin peraturan, mereka loh perwakilan kita yang kita gaji pakai duit hasil kerja keras kita. Dalam diskusi ini tentu saja yang gue maksud adalah DPR dan pemerintahan Amerika sana yang lagi ribut sama TikTok. Paham kan? Tapi kalau menurut kalian mendingan TikTok di-ban atau tidak di Amerika? Atau di negara kalian? Komen di bawah. Thank you semua yang udah nontonin. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa untuk support langsung gue dengan klik tombol join di bawah. Dengan klik tombol join berarti kalian mendukung langsung channel ini dan kalian bisa mendapatkan banyak keuntungan seperti join Discord yang ada gue dan juga bisa seperti ini, chatnya muncul pada saat gue lagi live. Thank you semua yang udah nonton. Thank you juga buat semua yang udah support channel ini. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Gue ngomongin Amerika, ingat ya, Amerika, Cina, TikTok, bukan negara lain.